Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Baha bin Nyai Yuhanid binti Nyai Fatimah binti Nyai Hafsah binti Kiai Maksum bin Kiai Soleh bin Asnawi Sepuh binti Nyai Mujiroh binti Nyai Ulfiyah binti Mbah Mutamakin bin Sumonegoro bin Sumoningrat bin Hadi Wijaya alias Joko Tingkir bin Sunan Pengging bin Pamundayan bin Brawijaya V. Dalam catatan nasab mbah saya kandung namanya Fatimah binti Kholik bin Umar, tapi sepuh-sepuh namanya tidak Kholik tapi Idris. Kayak Mbah Hamid ini nama kecilnya itu Abdul Mukti. Jadi di keluarga saya biasa ganti nama. Dulu kecil saya orang manggil Udin, jadi bakul bakso. Lama-lama setelah agak-agak alim itu bangun manggil saya itu Bahauwah dulu. Saya pernah diganti bangun Bahauwah. Lama-lama mungkin terlalu sakral, terus tengah-tengah itu Bahaudin. Begini, dulu saya pernah cita-cita jadi wali karena punya penambah wali. Karena kecil saya itu sering dijak Suan Pak Hamid. Setelah agak besar kok prosedurnya kok agak sulit gitu. Terus jadi tidak ingin gitu. Tapi tadi kata Gus Zofur, sementing pernah nempati tempat yang dipakai wali. Tempat ini pernah dipakai Pak Hamid. Insya Allah nasib kita kayak Nabi Zakaria. Karena takbirnya hunalika di tempat itu. Begini, jadi saya akhirnya nekuni ilmu itu di sarang. Yang jelas begini, sebelum hadirin tahu banyak, tradisi keluarga saya itu menghafal Quran. Dulu bapak saya Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh setiap kesini itu diminta Pak Hamid baca Quran di kamarnya. Jadi bapak saya itu kecelok ponaan mantu. Saya dengan Mbah Hamid itu nasibnya sama. Jadi Mbah Umar itu punya istri namanya Maimunah, itu mbak kandungnya Mbah Bedowi. Sama seperti Mas Arwani, semua yang di sini itu keluarga semua, keluarga Lasem. Tapi ke sini tidak penjajah karena Mbah Kusairi ya sudah di sini. Tidak kok terjun bebas, tidak ada yang bawa itu. Saya teruskan, cita-cita kecil saya itu ingin jadi wali. Lama-lama kok syaratnya itu repot. Karena idola saya itu Mbah Hamid Pasuruan, kebetulan wali yang jalur sulit. Kalau wali jalur jadab itu gampang, ibu-ibu rada aneh-aneh itu clear sudah. Itu lebih gampang. Itu. Tapi Mbah Hamid ini kan ma'ruf bil ilmi karena beliau pernah ngaji di Mbah Khalil Harun di Kasingan. Tapi gak lama, yang paling lama di Mbah Dimyati Termas. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Dimyati Termas, bareng Mbah Ali Maksum, bareng Mbah saya, Mbah Sidik, terus bareng banyak. Kita tahu Mbah Dimyati Termas adalah adik kandung Kiai Mahfud At-Turmusi. Kiai Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Abdul Manan ini adalah awaluman lazama min ahli Jawa, mulazamah di Sayyid Az-Zabidi, Sahibul Ithaf, yang mengarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu murid mulazimnya itu orang Jawa, namanya Abdul Manan. Terus beliau punya anak namanya Abdullah, punya anak Mbah Mahfud, yang pada akhirnya jadi gurunya Mbah Hasyim Jawa Asy'ari. Mbah Mahfud ketika di Jawa, memang cerita wali itu syaratnya harus cerita grup. Ada grup WA wali itu ada, mulai dulu itu ada. Jadi wali itu syaratnya harus punya grup. Karena untuk legalitas wali itu harus disahkan wali. Nggak boleh wali diangkat Menteri Agama, Gus ya. Nggak boleh, Gus. Kata beliau nggak boleh wali diangkat Menteri Agama. Yang angkat harus ketua wali. Ini Gus Ali seneng kalau nggak boleh. Jadi harus punya grup. Kenapa harus punya grup? Karena syarat kebenaran itu harus disepakati, harus konsensus. Bena ahlil haq. Kalau NU menamakan ahwa ahlul halli wal aqdi. Kenapa demikian? Ada standarnya.
Dulu Kiai Hamid itu ma'ruf ngaji Badim itu malah kitab Jamul Jami', kitab paling ruwet. Makanya alhamdulillah nggak banyak peminatnya. Karena sesuatu yang ruwet nggak perlu diteruskan. Jamul Jami' itu kitab yang saya dulu pernah ngaji Mbah Mun, abahnya Gus Zufur itu khatam. Itu ngaji itu lama sekali karena memang nggak bisa cepet-cepet karena memang harus mikir. Setelah saya ngaji Jamul Jami', ngaji Lubil Usul, karena Kiai Mahfud itu al-usuli. Nah ini kaitannya dengan kewalian Mbah Hamid. Nanti kamu bisa daftar lewat jalur ini, jalur saya ini nanti. Kitab Usul Fiqih adalah sebetulnya kitab yang memudahkan kita jadi wali, meskipun pelajarannya susahnya minta ampun. Kenapa demikian? Karena Usul Fiqih itu yang memberi ruang bahwa qutbu hadaddin adalah al-istildad fil mubahat. Pada akhirnya poros utama agama ini adalah orang-orang soleh itu nikmati ma'abahahu, sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ya janggal, Mbah Mun itu kalau ketemu bapak saya itu ya guyon terus. Kiai Hamid di Lasem sama Singat kalau ketemu keluarganya sering guyon di ruang tengah itu di Pondok Fakhriyah. Karena mbah saya itu sepupu beliau. Dulu saya janggal, sampai Mondok Sarang ya semua ulama kalau ketemu pasti guyon. Ternyata apa? Memang menurut pandangan usul fikih, hukum mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mubah itu maknanya bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Padahal dengan melakukan mubah, seseorang pasti meninggalkan keharaman. Watarkul haram wajib, padahal meninggalkan barang haram itu wajib. Makanya rata-rata pondok-pondok salaf itu jarang santrinya diharamkan rokok, ngopi. Karena kalau kangkang itu ngopi terus rokokan dangak-dangak, itu artinya akan nikmati suasana pondok. Kayak apa kalau itu di bar itu, di kafe. Jadi itu bukan ngopi, itu tarkul haram. Nah, ini saya mohon yang kangkang kecil-kecil jadi wali lewat itu saja. Sehingga tidur itu ya wajib. Karena dengan tidur kamu tidak bisa maling, tidak bisa dugem, tidak bisa ke kafe, tidak bisa di perapatan lihat wanita-wanita cantik. Jadi wan naumu ibaratun antar kilmaasi. Itu cara pandang usul fikih. Sehingga dengan cara pandang seperti ini Allah ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu tidur baik malam maupun siang dan baik subuh. Jadi cara pandang adalah al-manam itu tarkul ma'asi. Sehingga orang-orang usul fikih, makanya ketika Mbah Hamid terkenal wali, kemudian setelah saya besar tahu bahwa orang alim sampai bisa menerjemahkan menazumkan sulam taufik macam-macam lah. Yang saya kenang adalah saya ini itu, saya tak matur Mbak Idris, itu pernah Pak Alik saya. Saya ini apal diba, apal berjanji, apal burda. Itu juga karena mbah saya kandung namanya Mbah Fatimah. Cung, Kak Hamid itu udah wali, itu mergo apal burda, apal diba. Karena saya masih ingin jadi wali, saya hafalkan. Akhirnya saya hafal. Saya tidak tahu ini kalau Gus Aziz ini hafal apa enggak. Padahal salahnya mantunya orang Islam harus hafal Gus. Ini kan. Jadi saya ini akhirnya saya hafal, sampai sekarang hafal. Tapi tidak untuk pidato, ya hafal saja. Kalau Pak Said Akil sirat hafal terus ngendikan terus kalau pidato. Katanya kalau nggak hafal nggak NU katanya. Begini, saya ini termasuk pengagum wali-wali alim. Mimbenihim tentu Mbah Hamid. Pertama Mbah Mun terkenal wali itu juga diantaranya yang memaklumatkan itu Mbah Hamid. Ini ini ada Mas Arwani. Ketika Pak D. Taifur sama Mbah Hamid sama keluarga, beliau memutuskan sudah saya hanya sama keluarga. Ketika ada tamu dilihat sama Pak D. Taifur, itu siapa? Itu Gus Mun. Mbah Hamid spontan ngintikan rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang Mbah Hamid spontan komentari Mbah Mun rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang ya sama lah seperti Mbah Hamid dulu. Mungkin sudah wali, tapi maklumatnya ketika Habib Ja'far bin Syekhon memaklumatkan bahwa akan datang seorang wali, terus yang datang ngaji Ihya itu Kiai Hamid. Nah ini nunggu pengumuman berikutnya. Tapi tadi Gus Gofur sudah mengumumkan Gus Ali datang, ini juga wali ya ini. Jadi, anggap saja ini penobatan. Cuma yang agak masalah ini kan
Gus Gofur itu pernah putus sama Gus Ali. Mbah Mun saja manggil Gus Ali le. Jadi ini kalau betul penobatan minal adna ilal a'la ini agak jadi ini tauliyatul adna lil a'la. Jadi ini agak masalah. Maka belum begitu sah ini tadi. Atau kalau sah ya tanpa penobatan itu memang sudah wali itu. Jadi ini begini, saya minta supaya pendaftaran wali itu lewat jalur ilmu saja. Saya punya sekian cara untuk Anda menjadi wali, dekat Allah, maksudnya wali itu dekat Allah. Tentu tidak akan sekali berbah hamid, sudah itu tidak sopan, ingin sekali berbah hamid itu tidak sopan. Jadi wali yang biasa-biasa saja. Saya pernah baca hadis di Musnad Ahmad. Suatu saat Rasulullah itu kelihatan ceria sekali. Oh, monggo Gus Idrar, monggo. Gimana Gus Idrar? Monggo. Saya teruskan. Saya itu punya tradisi kalau ngaji itu tak takriri, termasuk ikhya. Itu juga karena saya dengar kabar setelah Pak Hamid ditermas, kitab yang beliau ji dengan Habib Ja'far bin Syekhon itu ikhya. Tentu ngajinya Pak Hamid jangan bayangkan kayak kangkang. Dia ini maknani terus nulis itu buatan. Ini sudah muqabalah apa? Sudah perbandingan, bukan ngaji istifadah enggak. Begini, yang memudahkan kita jadi wali adalah logika kita atau pikiran kita atau mindset kita itu ngikuti apa yang pernah digariskan Rasulullah SAW. Dan Anda jika melakukan itu pasti wali. Kenapa demikian? Karena begini teks hadisnya. Suatu saat Nabi itu kelihatan senang sekali, terus beliau ngendikan, ini ada di Musnad Ahmad. Absyiru ma'asyiral muslimin, inna wa ta'ala qad fatahalakum baban minas sama yaqulu absyiru ma'asyiral muslimin. Wahai orang-orang Islam, kamu harus senang karena inna wa ta'ala yubahi bikum al malaika, Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Kira-kira orang dibanggakan Allah itu wali apa enggak? Wali. Yaitu bahwa hadhil ummah, kata Allah, umat ini, umatnya Rasulullah SAW itu berstatus addu faridotan wantazoru ukhra. Umatnya Nabi adalah umat yang sudah melakukan subuh terus nunggu datangnya zuhur. Setelah zuhur dilakukan nunggu datangnya asar begitu. Maka ketika Rasulullah SAW memuji hadil ummah, ini jalur wali lewat ilmu, itu umat ini distatuskan oleh Rasulullah itu apa? Fal mu'min bena hasanaten. Orang mukmin itu selalu diantara dua kebaikan. Hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziruha. Selalu dalam kebaikan yang sudah dilakukan, kayak tadi kita sholat subuh, kemudian kita menunggu sholat zuhur. Sehingga setiap saat kita mati, status kita adalah penunggu kebaikan. Jadi ini penting saya utarakan supaya orang mukmin selalu melakukan kebaikan dan menunggu akan melakukan kebaikan lagi. Sehingga safarnya begitu terus, perjalanannya begitu terus, dan itu bisa menjadi niat. Kemudian sebagian ulama ini dibabkan di bab niat. Kenapa orang di surga selamanya padahal amalnya berdurasi, amalnya terbatas. Misalnya kita masuk surga, amal kita paling banter kan 60 tahun, 80 tahun. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andai kan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andai kan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Nah, orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin asar, duhur ingin asar. Selalu perjalanannya dari istafet melakukan kebaikan menuju istafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mu'min bina hasanaten, yaitu hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziru. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan harus langsung punya niat kebaikan yang lain, Makanya saya tetap berharap
suatu saat setelah Mbah Hamid akan lahir wali baru, lahir wali. Ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki, ngenteni wae ben terus. Karena kalau kasil saiki malah ndak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Jadi itu syaratnya harus masih mencari cari. Kalau sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris enggak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu supaya orang-orang tua ini yaltamisu fi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu cum. Termasuk Pak De Bukhari yang orang Lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz mati. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti, terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu tuh ingin semua orang itu melakukan hasanatin qad qadoha wa hasanatin yang tadziru. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhafaten. Orang mukmin dalam ketakutan dua. Yaitu baina ajalin qad madha la yadri mawahu qadin fihi, mawahu saniun fihi. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim. Orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira, kamu itu punya 2 ketakutan, dihimpit 2 ketakutan. Yaitu ketakutan masa lalu kamu, yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa. Dan ajal yang akan datang, kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al-mu'min baina hasanaten, yaitu hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziruha, tapi juga al mu'min baina makhafatain baina ajalin qad madha la yadri mawahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada raja. Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Nak ra iso ya ngerpek. Saya sampai sekarang masih ngerpek kitab Ithafil. Karena saya punya Ihya itu 4 kalau nggak 5. Cetakan Toha Putra, DKI, Darul Hadis Al-Qahirah. Saya biasanya kalau kitab induk punya sampai 4 sampai 5. Nggak tahu kalau ibu induk nggak tahu itu punya, nggak tahu saya. Pokoknya kalau kitab induk itu saya punya sampai 4. Karena sering salah cetak. Kenapa dulu sering salah cetak begini? Kalau seorang ulama ngarang itu ditungguin muridnya. Imam Buaiti nulis, Imam Buzani nulis, Imam Robi nulis. Mungkin karena Imam Syafi'i ngendikan misalnya yas tasfid, mungkin yang satu nulis pakai sin, yang satu nulis pakai sod. Sehingga kitab sekecil takrib itu ada wafinu sotin gak ada. Nah, karena kalau sekarang kan enggak di komputer, kalau masternya sama ya sama. Terus kalau dulu enggak, wafi batin nusah gak ada, wafinu sotin gak ada, karena muridnya beda. Problemnya ya nanti kalau muridnya pas geloyor ya nggak karu-karuan. Makanya ada sanad, salah petik itu jadi mati. Ada santri yang nggak pati ngalim, kitabnya dia itu khayatun sauda dawaun min kulida. Jadi kelebihan titik. Akhirnya dia cari ular hitam, khayat itu mana nih ular, sauda itu hitam, dawaun min kulida, penyembuh dari segala penyakit. Karena kitabnya pakai titik 2, dia cari ular hitam. Kebetulan itu kobra. Ya dipatok mati. Ya sembuh betul, tidak sakit lagi. Ya. Ya dia kitabnya dia itu khayatun sauda. Padahal yang benar itu habbatun sauda. Jadi kalau salah titik itu resikonya seperti itu. Jadi habbatun sauda, kitabnya dia hayatun sauda.
Nah berikutnya ini mungkin yang terakhir, ini trik jadi wali. Yang mintorikil ilm, seorang lagi mintorikil ilm. Banyak kitab menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami itu tanya, ya Allah, orang sehebat saya itu siapa? Karena beliau itu ahli ibadah. Sama Allah dijawab oleh Hatif ya tentu. Kamu tidak usah tanya caranya Allah jawab gimana. Tidak wali itu tetap nggak bisa tuh. Jadi wali dulu nanti tahu sendiri. Ditunjukin temannya yang pinggirnya itu loh, teman kamu yang tidur. Kenapa ya Allah? Ini orang sama saya husnudon, tahu bahwa saya ini baik sekali, makanya ditinggal tidur. Kalau kamu ibadah terus, jadi ada gimananya gitu sama saya. Jadi kamu jadi wali yang jalur itu aja, yang apa? Ya husnudon itu. Sampai di Ihya itu ada makalah begini. Suatu saat zaman kalau sudah rusak, itu hatta yakuna ahsana a'malihim an-naum. Sehingga amal terbaik mereka itu tidur. Kenapa demikian? Saya pernah belajar juga sama bapak. Kalau bapak guruan tuh gini, kan di Hikam itu ada makalah gini. Manusia itu siapa? Kata Hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu man kanat mahasinuhu masawiyah. Fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Terus tak tanya bapak, kalau niku pak imam masjid sing istiqomah, ya apa istiqomah? Tapi ada kemungkinan jen rai kelas nak dimami wong liya. Sama sih. Imam masjid ning desa-desa itu istiqomah, kadang niatnya ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam karena sampai watuk, sampai pelo ora fase tetep mau diganti. Dalile saking istiqomah. Tapi kita kan tidak tahu, mereka ditindak wong liya apa enggak kan tidak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim, baik kan? Tapi akhirnya enggak sopan. Saya di atas Gus Zofur, di atas Gus Ali ini kan enggak sopan. Makanya tak jamin ini enggak lama-lama. Karena enggak sopan itu enggak boleh lama-lama gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu pasti ada sisi. Itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu. Man kanat mahasinuhu masawiyah fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Coba kamu fikir, itu bagus karena meringankan hisab. Tapi ono tangga lara ora iso nulung, ono wong macam-macam ora iso nulung. Padahal fikir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Enggak sugih, ya apik iso nulung wong macam-macam, tapi mesti ora sombong ora tak tulung ora urip kono. Terus sampean takok, "Lah carane piye, Gus?" Ngaku ora gurumu kok takoki. Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus ngiru ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir, bapak dapat ijazah dari Pak Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah, saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani. Itu masyhur itu Jaya Muhammad. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah, maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma as'alaka bi abduka nabiyuka Muhammad wa asta'idzu bika masta'adza min habibika nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia, karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manul, mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditegur, dicurigai maling, terus dipenjara. Dipenjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu nggak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zofur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali tadi saya bikin 3 tip, Gus Zofur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.